Rahayu, selamat datang di channel kami, Herbal dan Kesehatan. Konten kita kali ini akan membahas tentang manfaat air hangat atau air panas jika diminum bagi kesehatan tubuh kita, terutama untuk mencegah dan mengobati penyakit. Zat cair ini disebut orang air, banyu, water, O, cai, aqua, atau H2O. Ia disebut dengan berbagai nama, akan tetapi yang jelas tubuh kita dan planet bumi terdiri dari sebagian besar air. Air adalah sesuatu yang jamak, tapi ada hal yang sering dilupakan orang, yakni bahwa air sangat berkaitan dengan kesehatan kita. Air adalah juga obat sekaligus pencegah penyakit. Lalu sering pula orang tua kita dahulu berkata, "Jangan minum air es, nanti kamu gemuk." Mungkin kita tertawa mendengarnya. Bukankah air dingin tak berlemak? Untuk itu, mari kita simak video kita ini. Jika kita pergi ke Tiongkok, maka kedai-kedai makanan tradisional menyediakan terutama air panas, bukan air dingin. Bahkan ketika hari terik. Di India, khususnya di bagian selatan, hal serupa juga dapat ditemui. Air hangat adalah minuman yang favorit. Zaman dahulu, di Tiongkok, air panas adalah minuman yang sangat berharga. Minuman ini diutamakan untuk orang yang sakit, ibu hamil, orang yang sudah sepuh. Hal ini disebabkan karena untuk membuat air panas di zaman dahulu, di mana termos dan kompor modern belum dikenal, memerlukan kayu bakar, dan bahan bakar tradisional ini perlu dicari dengan susah payah. Orang Tiongkok percaya kesehatan terjaga jika terjadi keseimbangan antara unsur yin dan unsur yang. Jika orang sedang sakit, air hangat bisa menstabilkan kedua unsur ini. Kedengarannya sangat intuitif, bukan? Tapi marilah kita kosongkan terlebih dahulu gelas prasangka kita dan dengarkanlah kisah berikut ini. Pada tahun 1862, wabah kolera melanda kota Shanghai dan menewaskan sekitar 3.000-an orang yang sebagian besar adalah para pengungsi yang menghindari pemberontakan Taiping yang sedang berlangsung. Kolera kemudian menyebar dari Shanghai ke ibu kota negara Beijing. Wabah kemudian menyebar di seluruh Tiongkok. Kemudian para tabib dan pemerintah Tiongkok menemukan bahwa korban jiwa di Tiongkok Selatan jauh lebih sedikit daripada di Tiongkok Utara. Lalu setelah diteliti, penyebabnya adalah kebiasaan orang Tiongkok Selatan yang lebih terbiasa meminum air hangat. Sejak saat itu kesadaran akan pentingnya minum air hangat menyebar luas di seluruh Tiongkok. Menurut pengobatan tradisional Tiongkok, air adalah unsur yang bersifat yin, akan tetapi panas bersifat yang. Dengan meminum air hangat atau panas, maka hal ini akan memperkaya yin tubuh dan sekaligus mentonik atau menyegarkan unsur yang. Tubuh dengan keluhan semacam dahaga, mudah mengantuk, depresi, gangguan sirkulasi zat cair tubuh, sehingga tubuh bengkak-bengkak dapat disetimbangkan dengan air panas. Lalu, bagaimana sudut pandang lain, semisalnya sudut pandang dari ilmu pengobatan kuno India, Ayurveda? Menurut seni pengobatan kuno Ayurveda, air sangatlah vital bagi kesehatan. Orang hendaknya minum air ketika haus, ketika agak haus, ataupun ketika tidak haus. Minum sedikit demi sedikit, namun sering. Hendaknya kita minum hingga 4-5 liter air setiap hari bagi orang yang tidak mengalami masalah dengan ginjalnya. Jika air direbus, air dapat memperoleh lebih banyak energi yang dalam Sanskerta disebut suksma. Jadi pemanasan air membuat air memiliki lebih banyak kekuatan atau khasiat. Selain itu, ini juga berkaitan dengan teori Agni dalam Ayurveda. Agni dalam metabolisme tubuh adalah api pembakaran dalam pencernaan di perut. Metabolisme tubuh, terutama pencernaan, menghasilkan residu atau racun
yang disebut dengan ama. Racun dari pencernaan diakibatkan oleh banyak hal. Misalnya makan dengan terburu-buru, mengunyah makanan dengan terlalu singkat, stres, memakan makanan yang kadaluarsa atau berjamur, dan berbagai penyebab lainnya. Ia juga bisa disebabkan oleh agni atau api pembakaran dari pencernaan perut yang lemah atau sedang lemah. Dengan meminum air hangat atau makanan hangat, sop panas, dan sebagainya, maka agni yang lemah dapat terbantu. Di masa modern ini, toksin atau ama tak hanya datang dari pencernaan, akan tetapi juga berasal dari zat kimia yang terhirup atau terkonsumsi. Asap rokok, polusi udara, dioksin dari sampah plastik yang dibakar dan terhirup oleh pernapasan kita, dan sebagainya. Ama, racun tubuh atau toksin yang terpendam dalam jaringan, sendi, otot, tulang, dan organ-organ dalam tubuh akan membuat tubuh jatuh sakit jika terakumulasi dalam waktu yang lama atau ketika tubuh sedang tidak fit. Namun demikian, konsumsi air panas tak dianjurkan untuk orang yang menderita rematik. Bagi yang menderita rematik, dianjurkan minum air yang suhunya sama dengan suhu kamar. Lalu air yang bagaimanakah yang dianjurkan untuk diminum? Air yang terbaik tentunya air yang bersih, tidak tercemar, mengandung banyak mineral, misalnya air mineral, air dari mata air, dan bukan air berkaporit. Selain itu, janganlah minum air hangat dengan gelas plastik, sebab gelas plastik dioksinnya akan terurai jika terkena panas. Wadah yang terbaik adalah gelas dari tembaga. Untuk gelas tembaga akan kami bahas dalam edisi berikutnya. Namun gelas dari kaca sudah merupakan salah satu yang terbaik sebagai wadah air panas. Lalu seberapa panaskah airnya? Tak ada standar baku untuk ini, tapi tentunya bukan air yang sangat panas sehingga tak bisa diminum. Di Tiongkok ada yang minum air agak hangat atau yang masih lumayan panas. Namun bisa dibilang air sedikit lebih panas dari air hangat suam-suam kuku bisa dijadikan sebagai acuan. Mari kita sarikan khasiat air hangat berdasarkan uraian yang telah diterangkan di atas. Yang pertama, membantu meningkatkan bioritme tubuh dan membantu pencernaan. Tadi di awal video disinggung tentang nasihat orang-orang tua kita untuk tidak minum air dingin agar tak jadi gendut. Air hangat membantu kinerja agni atau api pencernaan menurut Ayurveda dan menyimbangkan yin dan yang menurut kedokteran kuno Tiongkok. Hal ini berkaitan pula dengan bioritme tubuh. Jika bioritme lambat, sedikit makan pun bisa membuat kita bertambah berat badan. Orang yang agni atau api pembakaran cakra ketiganya, Manipura Cakra, atau disederhanakan sebagai cakra yang sejajar dengan pusar dari perut, tetap langsing walaupun makan banyak. Bioritme dipengaruhi banyak hal. Salah satu cara menjaga efisiensi bioritme adalah dengan berolahraga secara teratur. Berlari, kemudian minum air hangat, makan makanan yang hangat, ikut membantu bioritme tubuh. Yang kedua adalah menghilangkan batuk. Batuk membuat otot-otot jalan nafas, yakni laring dan faring, menjadi tidak nyaman. Gesekan sewaktu batuk juga membuat pita suara berkontraksi sehingga suara menjadi serak. Air panas membantu mengurangi iritasi dan melancarkan aliran darah ke otot-otot di jalan nafas dengan membersihkan aliran darah. Peningkatan kelancaran suplai darah di jalan nafas membersihkan racun-racun dan asam-asam. Yang ketiga adalah membersihkan racun-racun dalam tubuh dan membantu peluruhan kencing. Air hangat yang kita minum membersihkan racun pencernaan, kemudian diserap oleh sistem sirkulasi dan melintasi seluruh tubuh. Cairan ini dengan kehangatannya membantu untuk membukakan apa yang disebut dengan istilah srota dalam bahasa Sanskerta. Srota adalah kanal-kanal atau jalur-jalur sirkulasi, dan ini akan membantu pembersihan toksin yang berakumulasi
dan menyumbat jaringan-jaringan tubuh dan jalur-jalur sel. Toksin akan dibuang lewat keringat dan air kencing. Air hangat mencegah batu ginjal dan meluruhkan air seni. Yang keempat adalah menjaga kelembaban kulit dan kemudaan. Dengan minum air atau air hangat yang cukup, kulit terjaga kelembabannya. Kulit yang tidak kering dan tubuh yang bersih dari toksin membuat badan menjadi bugar dan tubuh terjaga kesehatan maupun keawetannya. Ayurveda bukan sekadar ilmu kesehatan kuno, tapi juga bagian dari gaya hidup dan bersifat praktek. Cobalah minum air hangat dengan teratur, terutama ketika baru bangun tidur dan menjelang tidur. Dan kita akan rasakan sendiri perubahan kesehatan setelah beberapa minggu. Selamat mencoba. Rahayu.